Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama aku Alfi dalam podcast Kampus Talk, cerita dari ruang mahasiswa. Oke Sobat Kampus semuanya, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial dan sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kita berkesempatan mengundang kontingen atau narasumber yang menjadi juara platinum medal pada ajang lomba Seiba International Festival. Nah sebelum kita lanjut, for your information buat Sobat Kampus semuanya, jadi pada tanggal berapa? Pada tanggal 7 sampai 12 Juli. Iya, 7 sampai 12 Juli kemarin kontingen UIN Gus Dur mengirimkan beberapa peserta lomba, yaitu ada 4 kategori lomba yang dikirimkan ke Seiba International Festival, yang dimana alhamdulillahnya dari kontingen UIN Gus Dur semua ini mendapatkan juara semuanya ya, termasuk dari Mas Herfanda pada kali ini. Nah sebelum kita bertanya jauh lebih lanjut, kita perkenalan dulu nih kepada Mas Herfanda. Silahkan bisa perkenalan diri kepada teman-teman Sobat Kampus semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Herfanda Gigi Farix dari program studi pendidikan agama Islam semester 4. Oke, halo Mas Herfanda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya, setelah kemarin perjalanan terbang ke Padang itu sampai sekarang masih sehat ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oke Mas Herfanda, bisa cerita sedikit atau cerita singkat nih kepada teman-teman Sobat Kampus semuanya. Bagaimana sih perjalanan Mas Herfanda mengikuti lomba poster ini? Mulai mungkin dari persiapan atau alasan apa yang melatar belakangi Mas Herfanda mengikuti lomba poster di ajang Seiba International Festival ini. Mungkin kenapa saya tertarik ikut lomba Seiba International ini itu dimulai dari kegagalan. Oh, kegagalan. Iya, betul. Kenapa tuh Mas Herfanda kira-kira? Ya, mungkin sebelumnya kan ikut lomba juga ya. Itu kayak ngerasa gagal gitu untuk meraih penghargaan dari lomba yang sebelumnya gitu. Jadi langsung termotivasi untuk ikut lomba Seiba Internasional. Mungkin ini baru pertama kali ya ikut, apalagi di tingkat internasional yang itu acaranya itu ada 8 negara dan 35 universitas. Betul, berarti itu nggak cuma dari PTKIN aja ya? Iya, ada PTKIS juga. Betul. Berarti itu Mas Herfanda itu dimulai dari awalnya kegagalan Mas Herfanda, terus langsung terbang ke internasional dan alhamdulillahnya dapat penghargaan seperti itu. Terus ada persiapan apa aja nih Mas kira-kira dari ajang lomba Seiba Internasional ini? Karena ini kan tingkatnya di internasional ya. Mungkin apa persiapannya mulai dari mungkin ya biaya atau yang lainnya seperti itu? Mungkin untuk persiapan itu ya saya tidak dalam proses pendesainnya itu tidak menggunakan biaya, apalagi itu saya buatnya menggunakan handphone. Mungkin handphone itu aplikasinya itu berbayar cuma 1 kali permanen gitu. Betul. Lalu untuk proses editingnya itu saya makan selama 7 hari. 7 hari itu ya tidak langsung 7 hari lama itu enggak. Iya. Perharinya itu mungkin berarti step by step gitu. Oke. Terus apa struggle-nya Mas Herfanda? Mungkin dari membagi waktunya atau gimana selama 7 hari itu sampai akhirnya bisa jadi desain yang bagus, atau ada kriteria lain dari Mas Herfanda sendiri? Ya kalau saya membuatnya itu dalam 7 hari, 3 harinya itu menyusun desainnya itu bagaimana. Beberapa konsep desain itu banyak, cuman ada kayak nggak cocok gitu sama isu-isu budaya yang disampaikan. Oke, berarti dari lomba poster Seiba ini ada ketentuannya atau ada tema garis besarnya seperti itu? Ada. Terus apa itu kalau boleh tahu Mas, dari mengangkat apa?
Kalau yang saya ketahui itu mengangkat tentang isu-isu budaya. Oh, isu-isu budaya. Oke, teman-teman semuanya. Keren banget ya, Mas. Berarti lomba poster itu ditekuni sudah dari lama. Iya, Sudah dari lama. Berarti memang minat di dunia desain grafis ya, buat Mas Hirvanda ya. Iya, sangat. Oke, terus selanjutnya bisa diceritakan nggak Mas konsep atau ide kreativitas dari posternya Mas Hirvanda untuk lomba Seiba International Festival ini sehingga bisa jadi juara? Terus kenapa, atau boleh diceritakan ketentuan apa aja dari Dewan Juri, kriteria penilaian apa aja, itu bagaimana dari posternya Mas Hirvanda dilombakan ini bisa jadi juara? Kira-kira bisa diceritakan kepada sobat kampus semuanya. Untuk kriteria penilaian dari Dewan Juri Seiba Internasional, lebih tepatnya ke poster ya, itu ya seperti lomba poster pada biasanya, orisinalitas, lalu kreativitas, terus pesan yang disampaikan, dan juga yang paling penting itu posternya itu menarik apa ya, biar tidak bingung dalam isi pesannya ya, di poster itu tidak gampang lupa gitu. Betul. Tapi apa ya maksudnya dari aku mau tanya nih, yang Dewan Juri buat atau mungkin kriteria penilaian Dewan Juri yang membuat posternya Mas Hirvanda mendapatkan platinum medal itu apa? Kira-kira Mas Hirvanda tahu apa enggak? Kalau mungkin ya, yang saya tahu kalau poster saya mencapai platinum itu di bagian poster yang mudah diingat. Gitu. Berarti mudah diingat dan maknanya tersampaikan, pesannya tersampaikan. Oke, betul. Terus oke teman-teman semuanya, kali ini karena ini spesial dari Seiba Internasional yang mendapatkan platinum medal, kita tampilkan nih desain poster dari Mas Hirvanda yang mendapatkan platinum medal pada ajang Seiba International Festival. Nanti bisa diceritakan ya Mas, kira-kira apa aja atau bisa dipresentasikan seperti lomba nanti. Nah ini dia teman-teman semuanya dari Sobat Kampus. Merawat tradisi menggerakkan masa depan. Bisa diceritakan gak nih Mas, dari mungkin latar belakang dari poster ini itu gimana? Silahkan. Mungkin kenapa saya mengangkat tema ini atau judul seperti ini, sebelumnya saya melihat dulu di latar belakang lingkungan sekitar saya dulu. Betul. Yang dimana anak-anak sekarang itu lebih banyak bermain gadget daripada ikut serta dalam melestarikan budaya ini. Makanya saya ambil yang dimana itu ada gambar anak kecil ingin melestarikan budaya ataupun belajar melihat-lihat dulu. Oke. Berarti ini budayanya nggak cuma dari budaya satu daerah aja ya, berarti ini di seluruh Indonesia seperti itu. Oke, keren banget ya teman-teman semuanya. Jadi ini poster, dalam bentuk poster. Aku mau tanya nih Mas, kalau biasanya yang sering mungkin jadi simpang siur atau apa ya bahasanya ya. Mungkin kan ada beberapa nih kayak desain grafis itu mungkin bukan salah artikan sih. Salah pemahaman dari teman-teman semuanya. Ada poster, ada desain infografis. Kalau aku mau tanya nih, kalau dari poster sama infografis itu kira-kira bedanya apa? Kalau di poster itu ya, itu di mana kalau poster itu menyampaikannya itu bukan pakai pesan, melainkan pakai elemen. Jadi menyampaikannya itu lewat ekspresi. Betul. Kalau dari infografis sendiri itu lebih banyak data-datanya. Oh, lebih banyak data. Data dan pesan-pesannya. Poster ini berarti singkat ya? Ya, singkat. Narasinya singkat tapi pesannya tersampaikan dan mudah diingat. Oke. Keren banget ya Sobat Kampus semuanya dari Mas Hirvanda ini. Jadi buat teman-teman yang suka desain grafis nih, Mas. Kira-kira dari Sobat Kampus mau belajar ke Mas Hirvanda, bisa ya Mas Hirvanda ya? Bisa. Berarti buat Sobat Kampus semuanya yang minat
atau tertarik di desain grafis itu bisa langsung kontak ke Mas Herfanda aja. Barangkali nih di next event Seiba International Festival ini bisa mewakili kontingen dari UIN Gus Dur dan mendapatkan juara ya, Iya, Mas ya. betul. Karena kayak keren banget sih, dari Pekalongan ke Padang itu jauh ya perjalanannya. Dan kayaknya kalau nggak dapat juara itu sayang banget. Jadi Mas Herfanda ini salah satu peserta yang sangat memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh kampus UIN Gus Dur tercinta. Oke Mas Herfanda, kalau boleh tahu nih, selama di perjalanan ini kan pertama kali atau bukan ya, Iya, Mas first Herfanda time, ya. ini naik pesawat nih. Baru pertama kali berarti terbang dari Pekalongan ke Padang itu naik pesawat itu baru pertama kali. Iya, baru Nah, pertama kira-kira pengalaman apa aja nih Mas yang menarik dari Mas Herfanda sendiri sama teman-teman kontingen UIN Gus Dur lainnya yang selama 5 hari atau berapa hari di Lebih tepat Padang? 5 hari. 5 hari di Padang itu ada hal menarik apa selama di sana kira-kira? Ya mungkin kalau lebih menariknya itu di Padang ya Kak. Iya. Yang agak shock dikit itu pas baru sampai ke Padang gitu. Iya, kenapa itu kira-kira? Ya mungkin ya kayak beda gitu suasananya sama sini gitu. Beda ya, dari Beda Pekalongan beda banget. Beda banget. Berarti di sana rumah makan Padang itu masih ada? Masih ada? Kayak nasi Padang gitu masih ada? Kalau itu namanya bukan nasi Padang. Nasi Padang, apa tulisannya. namanya? Biasa warung makan seperti di Pekalongan gini, warung-warung makan biasa. Seperti di Pekalongan, seperti biasa. Terus dari Mas Herfanda sendiri itu untuk penginapan itu bareng sama teman-teman semuanya atau gimana? Atau beda-beda? Penginapan bareng semua. Berarti dari beberapa peserta kontingen UIN Gus Dur itu selama 5 hari itu bareng terus ya? Iya bareng terus. Kalau Mas Herfanda sendiri itu kebetulan di hari apa lombanya? Saya itu di hari apa ya, hari Hari kedua. keberapa mungkin? Hari kedua. Hari kedua, oke. Berarti hari pertama itu nggak langsung mengikuti lomba ya? Iya. Oke. Hari pertama itu pembukaan. Pembukaan. Berarti mulai lomba itu dimulai dari hari kedua? Iya betul. Oke, berarti Mas Herfanda yang mengawali lomba semuanya atau di hari kedua itu ada beberapa lomba? Di hari kedua itu ada beberapa lomba. Jadi yang hari kedua itu yang ikut lomba MTQ, kaligrafi sama poster. Oke, atau Mas Herfanda sendiri nih, ada culture shock nggak di sana? Kayak, aduh, ini apa? Mungkin culture shocknya ya, mungkin makanannya. Oh, dari sana. makanannya. Ya. Kenapa makanannya? Mungkin kalau saya agak shock dikit ya, itu porsinya itu lebih banyak Kak dari Lebih sini. banyak? Iya. Bahkan dari kontingen UIN Gus Dur sendiri makannya itu nggak habis. Oh, nggak habis. Kenapa itu kira-kira? Banyak karena porsinya yang karena banyak. porsinya. Tapi tetap dengan khas nasi Padangnya atau beda? Kalau khasnya nasinya itu beda Kak. Oh, nasinya beda? Agak lebih halus gitu Kak. Lebih halus. Mungkin karena lebih pulen di Iya. sana ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya dari Sobat Kampus, terakhir nih Mas. Kira-kira motivasi dan tips untuk mahasiswa baru nih atau mahasiswa lainnya yang ingin mengikuti desain grafis atau lomba lainnya, kira-kira dari Mas Herfanda ada motivasi apa nih buat teman-teman semuanya? Mungkin singkat saja, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal teman-teman semuanya, karena Mas Herfanda ini tentunya nggak mudah ya Iya, untuk betul. mendapatkan platinum medal ini melalui beberapa kegagalan. Kesimpulannya teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang minat ataupun bisa di bidang apapun, silakan dikembangkan, silakan digali potensi kalian agar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau, seperti Mas Herfanda ya. Iya. Dari beberapa kegagalan akhirnya dikirim ke internasional, langsung mendapatkan juara dengan nominat tertinggi ya, platinum. Iya, Ada betul, platinum, setelah itu gold, silver dan yang lainnya. Oke, Sobat Kampus semuanya, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan dari episode kita kali ini. Sebelum ke penutup, Mas Herfanda nanti bisa dijawab cakep seperti itu ya. Aku Iya. ada pantun buat Sobat Kampus semuanya. Oke, kita mulai ya. Bunga melati harum mewangi. Cakep.
tumbuh indah di tepi kali. Cakep. Terima kasih sudah menemani kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya nanti. Saya Alfi pamit undur diri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.